Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, begini judulnya. Yesus lakukan kehendak dan pekerjaan Bapanya. Yesus melakukan kehendak Bapanya dan pekerjaan yang disuruh dilakukan oleh Bapanya, ya. Saudara-saudara, mungkin tema ini agak sulit, ya, dan ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang sudah ngerti yang namanya konteks waktu ayat Alkitab. Bagi Anda yang tidak memahami konteks waktu ayat Alkitab, pasti sulit untuk memahami ini, ya. Tetapi akan menjadi mudah kalau Anda memahami konteks waktu ayat Alkitab. Yesus melakukan kehendak Bapanya, ya. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ya, tuh. Jadi orang masuk surga itu bukan yang teriak-teriak Yesus Tuhan, tetapi harus melakukan kehendak Bapa di surga. Bener. Nggak ada yang salah dengan hal ini. Ingat, hanya orang-orang yang ngerti konteks waktu yang bisa paham ini, ya. Yohanes 6 ayat 38. Yesus turun dari surga untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Itu kata Yesus tuh. Aku turun dari surga untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, ini dia jawabannya. Yohanes 6 ayat 39 dan 40. Inilah kehendak Dia, yaitu kehendak Bapakku. Berarti kan apa? Supaya percaya kepada anak, kepadaku, kata Yesus, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Nah, tadi saya bilang apa? Banyak orang tidak bisa memahami ini. Bukan orang yang teriak-teriak Yesus Tuhan, tetapi harus yang melakukan kehendak Bapa. Ternyata kehendak Bapa itu suruh percaya pada Yesus. Tepuk jidat ini Pak Pendeta, betul. Ternyata kehendak Bapa itu suruh percaya pada Yesus. Ya. Clear sampai ini? Yesus melakukan kehendak Bapa, yaitu semua orang disuruh percaya kepada Yesus, bukan percaya pada Bapa. Ngerti? Ini ayat Alkitab. Hanya orang yang mengerti konteks waktu. Karena Yesus waktu itu masih jadi manusia, jadi dia mengatakan seperti ini, Bapa adalah kiasanku. Makanya kehendak Bapa, kehendak kiasanku itu adalah kalian semua harus percaya kepadaku, bukan percaya pada Bapa, bukan, ya. Itu Yesus melakukan kehendak Bapa. Nah, sekarang Yesus melakukan pekerjaan Bapa. Ya. Yohanes 14 ayat 12 ini juga sama ini. Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga apa? Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ya, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan dari Bapanya. Kita juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu bahkan lebih besar. Yang benar, ya. Maka jawabannya Yohanes 6 ayat 29. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah atau Bapakku. Ini kan ngomong pekerjaan toh, pekerjaan dari Allah kan? Ya. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu Bapakku, supaya kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Siapa itu? Yesus.
Oh, jadi pekerjaan yang dimaui Bapa itu supaya kita itu percaya Yesus. Betul. Sama dengan kehendak Bapa. Kehendak Bapa juga supaya percaya kepada Yesus. Pekerjaan yang dikehendaki Bapa adalah tentu saja menginjil, lalu semua orang percaya pada Yesus. Ya, lalu Yesus bilang, kamu juga bisa melakukan pekerjaan itu bahkan lebih besar. Buktinya mana? Dulu waktu Yesus selama 3,5 tahun melayani, berapa yang tobat? Paling-paling 10.000 orang, Pak. Nah, Gereja Alkitab Allah Esa Henry Tandianta selama 3,5 tahun jumlah subscribernya saja sudah 34.000. Itu subscriber, belum murid-murid di sekolah Alkitab, belum di cabang-cabang sana. Ya, artinya apa? Kita bisa melakukan lebih besar dari yang Yesus lakukan. Dalam hal apa? Dalam hal penginjilan, supaya semua orang percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Bapa, ya, yang telah diutus oleh Allah, yaitu percaya pada Yesus. Benar toh? Sekarang kekristenan jadi miliaran orang, walaupun itu mungkin belum Kristen, namanya masih Nasrani, ya. Jadi clear? Yesus melakukan kehendak Bapa, yaitu suruh percaya pada Yesus. Yesus juga melakukan pekerjaan Bapanya, yaitu suruh percaya pada Yesus. Clear? Clear. Nah, Anda sekarang introspeksi diri. Anda percaya pada siapa? Kami percaya kepada Bapa. Tidak pernah ada ayat Alkitab suruh percaya Bapa. Nggak pernah ada. Ya, nggak pernah ada. Cari deh kalau ada. Tidak pernah ada ayat Alkitab suruh percaya Bapa. Suruh percaya itu kepada anak, kepada Dia yang telah diutus Allah. Sekarang adalah Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Kamu mau selamat nggak? Mau, kalau gitu percaya pada Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Percaya pada Bapa, nggak pernah ada disuruh percaya Bapa. Binasa kamu. Ayat Alkitab. Ya. Ayo Bapak Ibu Saudara, ikut sekolah Alkitab supaya Anda mengerti hal-hal seperti ini, ya. Nanti terus Anda paham Alkitab. Ayo gabung dengan Gereja Alkitab Allah Esa tahun 2021, saatnya deklarasi Yesus Kristus satu-satunya Allah. Jangan pernah lagi untuk nyembah Bapa, untuk percaya kepada Bapa, karena tidak pernah ada ayat Alkitab suruh percaya Bapa. Tidak pernah ada. Percaya itu harus kepada Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ikut sekolah Alkitab, gabung dengan gereja kami, ya. Gereja Alkitab Allah Esa, banyak cabangnya di seluruh Indonesia. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini pendeta HTD kelihatan ganteng sekali nih, ya. Ya, begitulah. Ya, kalau kelihatan aslinya ya seperti ini.